Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Chelsea Mutiara Arvina dengan NIM 2403020437, kelas Pendidikan Biologi B 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi sel dan molekuler dengan materi sitoskeleton dan pergerakan sel. Nah, jadi di sitoskeleton ini terdapat 3 bagian, yaitu mikrotubulus, lalu filamen intermediate, dan mikrofilamen. Nah, pada pertemuan materi hari ini, kemampuan akhir yang akan dicapai adalah memahami struktur dan fungsi sitoskeleton. Lalu indikatornya yang pertama adalah membedakan berbagai macam komponen penyusun sitoskeleton. Lalu yang kedua menjelaskan struktur dan fungsi dari setiap tipe sitoskeleton. Yang ketiga menjelaskan mekanisme pergerakan sel. Bahan kajian yang akan dibahas adalah sitoskeleton dan pergerakan sel. Yang pertama adalah mikrotubulus, yang kedua filamen intermediate, yang ketiga mikrofilamen, yang keempat pergerakan sel. Jadi, ini merupakan gambar sel hewan. Yang akan kita bahas merupakan bagian dari mitokondria sendiri. Nah, pada gambar ini disajikan merupakan mitokondria yang disangka oleh beberapa penyangga, yaitu mikrotubulus, filamen intermediate, dan mikrofilamen. Mikrotubulus sendiri merupakan penyangga yang ukurannya paling besar di antara yang lainnya, yang terdapat di atas dan di samping-samping dari mitokondria itu tersendiri. Lalu, mikrofilamen merupakan penyangga yang letaknya ada di bawah yang berwarna coklat itu ukurannya sedikit lebih kecil daripada mikrotubulus. Lalu filamen intermediate merupakan penghubung antara mikrofilamen yang bentuknya seperti jaring laba-laba yang berwarna kuning menyebar di sekitar mitokondria itu sendiri, yang fungsinya agar mitokondria tetap pada tempatnya dan tidak bergerak-bergerak. Nah, lalu komponen sitoskeleton sendiri memiliki serabut yang berbeda, yaitu yang pertama mikrotubulus, yang kedua filamen intermediate, yang ketiga mikrofilamen memiliki serat yang berbeda bentuknya satu sama lain. Dari ketiga macam serabut itu dihubungkan dan dilekatkan ke organel oleh tipe filamen keempat yang disebut filamen trabekula dan membentuk kisi-kisi mikrotrabekula. Yang A ini merupakan gambar dari aktin filamen yang biasanya terdapat pada tumbuhan cara. Lalu yang B merupakan intermediate filamen yang biasa ditemukan di burung merak. Yang C merupakan gambar dari mikrotubulus yang biasa ditemukan di bunglon. Nah, filamen mikrotrabekula ini memiliki lebar 2-3 nanometer, lalu panjangnya 20-300 nanometer. Filamen mikrotrabekula berperan sebagai penghubung antara sistem serabut utama yang menahan semua serabut dan organel pada tempatnya. Lalu tempat dari 3 serabut utama di dalam sel, yang pertama adalah mikrotubulus, itu tersusun acak memanjang radial dari pusat sel, melekat dan mengelilingi batas sel, tersebar di korteks sel dan tempat terjadinya gerakan. Lalu kalau mikrofilamen
Tempatnya terorientasi secara paralel di seluruh bagian dalam sel atau berkelompok dekat perifer sel. Lalu untuk filamen intermediate menyebar di seluruh sel dekat permukaan sel. Pola jalinan seperti sarang laba-laba keberadaannya dalam tumbuhan belum jelas. Nah, untuk komponen sitoskeleton yang pertama merupakan mikrotubulus. Mikrotubulus memiliki batang yang berongga, lalu dinding batang berongga tersusun dari protein globular tersebut disebut tubulin. Lalu mikrotubulus memiliki subunit protein alfa-tubulin dan beta-tubulin. Dan mikrotubulus memiliki kutub positif dan kutub negatif. Nah, ini merupakan gambar mikrotubulus di sini. Fungsi sitoskeleton yang pertama merupakan memberi bentuk pada sel. Bentuk mencerminkan orientasi serabut yang terdapat di dalamnya. Jadi fungsi sitoskeleton sendiri adalah agar sel tidak dapat berpindah tempat dan selalu pada tempatnya. Yang kedua merupakan gerakan sel. Sitoskeleton adalah suatu jalinan yang dinamis yang dapat berubah bentuk dan akibatnya adalah gerakan sel. Nah, ini merupakan penjelasan mengenai mikrotubulus yang sebelumnya sudah saya jelaskan kalau mikrotubulus terdiri dua tipe subunit protein yaitu alfa-tubulin dan beta-tubulin. Nah, alfa-tubulin dan beta-tubulin ini mengumpul membentuk suatu silinder dengan lubang 15 nanometer yang tersusun heliks, 13 tubulin membentuk satu putaran heliks. Panjang mikrotubulus bergantung kepada tipe sel dan fungsi mikrotubul dalam sel, yaitu akson sel saraf atau silia dan flagel. Nah, dalam mikrotubulus itu salurannya berongga dengan dinding yang terdiri atas tubuli yang sifatnya dimer atau heterodimer. Dalam menyusun dinding mikrotubulus, susunannya dari tubulin adalah searah. Satu rantai tubulin membentuk protofilamen ya, atau polimer dari tubulin yang tersusun searah. Satu mikrotubulus terdiri atas 13 protofilamen. Lalu polimerisasi dari tubulin bisa depolimerisasi. Ini merupakan gambar dari mikrotubulus yang bisa didetek oleh mikroskop. Nah, mikrotubul ini berfungsi dalam pemindahan kromosom pada saat metafase ke anafase, sehingga sel tersebut akan membelah. Jika pembentukan mikrotubul dihambat, maka pembalahan tidak akan terjadi, sehingga proses perbanyakan sel dapat terhambat. Pada sel hewan, sentrosom memiliki sepasang sentriol yang terdiri dari 9 triplet mikrotubulus yang melingkar. Nah, ini merupakan replikasi sentriol. Nah, kutub positif dari mikrotubulus tidak menempel, yang menempel merupakan kutub negatifnya.
Zat yang penghambat polimerisasi mikrotubulin bisa dipakai sebagai obat antitumor, yaitu dapat menghambat pembelahan sel sehingga sel tumor tidak bisa tumbuh maksudnya tumbuhnya akan dihambat karena mengonsumsi zat-zat tersebut. Ini merupakan zat-zat tertentu dan fungsinya. Nah, lalu fungsi motil mikrotubula yaitu dapat bergerak atau berfungsi untuk pergerakan sel. Contohnya mikrotubula yang motil itu flagella dan cilia. Sama-sama memiliki inti yang terdiri dari mikrotubulus. Lalu protein D9 itu merupakan protein yang bertanggung jawab untuk memulai pergerakan. Nah, protein D9 membutuhkan kehadiran sejumlah besar protein tambahan untuk diasosiasikan dengan organel yang tertutup membran atau vesikel. Nah, pada gambar tersebut jika bergerak ke arah positif merupakan kinesin, lalu jika bergerak ke arah negatif merupakan dinein. Nah, selanjutnya flagella dan cilia. Cilia maupun flagella tersusun atas bagian tengah atau pusat mikrotubul doublet dikelilingi oleh 9 mikrotubul doublet. Oleh karena itu, susunan cilia atau flagella sering disebut struktur atau pola 9+2 disebut struktur aksoneme. Mikrotubul pada cilia dan flagella bertindak sebagai pendukung sekaligus alat pergerakan ketika organel cilia atau flagella bergetar. Nah, ini merupakan gerakan cilia dan flagella. Gerakan cilia mirip mendayung dengan ayunan mendorong dan mundur silih berganti, sedangkan gerakan flagella itu gerakan mengombak yang menghasilkan gaya dengan arah yang sama dengan sumbu flagella. Nah, kalian bisa melihat video mengenai pergerakan cilia dan flagella pada link yang sudah disediakan pada PPT. Lalu yang kedua merupakan mikrofilamen. Nah, mikrofilamen ini berukuran 7–8 nanometer dengan panjang yang tidak dapat ditentukan. Mikrofilamen dibangun oleh protein struktural aktin yang mempunyai dua bentuk, yaitu G-aktin dan F-aktin. G-aktin terpolimerasi membentuk F-aktin dibantu oleh ATP. Hasil polimerasi mengandung unit ADP yang terikat pada monomer aktin. Mikrofilamen ini disebut juga filamen aktin. Fungsinya yaitu untuk menyokong bentuk sel dan mempertahankan bentuk sel. Mikrofilamen terdiri dari protein aktin, miosin, dan tropomiosin. Aktinnya yaitu protein globular terbanyak dalam sel eukariota. Lalu yang ketiga merupakan filamen intermediate.
Filamen intermediate ini dapat berbentuk tunggal maupun kelompok, dan bentuknya melintang membentuk tubulus. Pada setiap tubulus dibangun oleh 4-5 protofilamen. Nah, filamen intermediate terdiri dari 5 protofilamen dan terdapat pada sel eukariota. Fungsinya yaitu untuk mempertahankan bentuk sel pembentukan lamina nukleus. Filamen intermediate ini tersusun dari molekul keratin. Nah, ini disajikan tabel agar dapat mempermudah untuk melihat perbedaan sifat antara mikrotubul, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.